Kemudian yang selanjutnya adalah, ini mohon maaf anak-anak, laptop Bapak ini agak udah lambat sedikit ini. Ini pengertian. Pengertian tentang komunikasi bisnis. Ini bisa dilihat bahwa Bapak menampilkan di sini ada 3 ya. Ada 3 pengertian komunikasi bisnis yang dikemukakan oleh para ahli. Sebenarnya sangat banyak sekali pengertian-pengertian komunikasi bisnis yang dikemukakan oleh para ahli. Nanti anak-anak bisa melihat di buku komunikasi-komunikasi bisnis yang lainnya yang relevan untuk referensi anak-anak sekalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari komunikasi bisnis, yaitu ada 6 fungsi. Nah, anak-anak bisa membacanya, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi menginformasi, memengaruhi, mendidik, menghibur, mengelaborasi. Itu fungsi dari komunikasi bisnis. Kemudian manfaat. Nah, tentu banyak sekali manfaat kita mempelajari komunikasi bisnis. Karena komunikasi itu adalah kegiatan yang setiap saat, setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam komunikasi itu selalu dan setiap saat kita lakukan. Nah, tentu setiap orang pasti berbeda-beda kualitas berkomunikasinya. Itulah manfaat komunikasi bisnis. Prosesnya lebih efektif, menghindari silo komunikasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, budaya bisnis menjadi lebih baik dengan kita mampu melakukan komunikasi bisnis dengan baik. Itu manfaatnya. Nah, kemudian unsur-unsur komunikasi bisnis. Itu ada 5 unsur komunikasi bisnis. Yang pertama unsur komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan atau informasi, yaitu berupa ide-ide atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian media komunikasi, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan. Kemudian yang kelima itu ada respon, tanggapan dari orang yang menerima informasi. Nah, kemudian alur komunikasi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bagaimana alur komunikasi itu terjadi. Nah, oke anak-anak sekalian, dalam melihat alur komunikasi ini ada nggak yang kira-kira perlu ditanyakan atau yang tidak anak-anak pahami sekalian? Anak-anak? Ya Pak. Paham Pak. Ya Pak. Sudah paham dengan alur komunikasi ini? Paham Pak. Terima kasih kalau sudah paham. Bagus. Paham Pak. Bagus. Kemudian selanjutnya yaitu etika. Nah, ini etika berkomunikasi bisnis. Nah, yang pertama etika umum, kemudian ada etika khusus. Etika khusus itu dibagi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Kemudian ada aliran etika. Ada yang pertama aliran teologis, egoisme, utilitarisme. Nah, ini aliran-aliran dari jenis-jenis etika atau aliran dalam etika. Jadi dalam berkomunikasi itu tentu kita harus menerapkan etika komunikasi terhadap lawan komunikasi kita. Nah, tentu bagaimana? Tentu anak-anak sudah mengerti kalau orang lagi berbicara, etikanya adalah kita mendengar dan menyimaknya dengan baik. Ini penting sekali kita terapkan. Jadi saya ingatkan juga untuk anak-anak sekalian. Anak-anak, kalau guru lagi menerangkan pelajaran, etika kita berkomunikasi dengan guru bagaimana? Ya tentu kita mendengarkan penjelasan dari guru, dan ketika guru bertanya, kita jawab pertanyaan dari guru kita.
tidak berbicara di saat guru menerangkan pembelajaran, itulah yang merupakan etika. Itu yang sangat mudah sekali ataupun sangat simple sekali ya, kita dalam berkomunikasi menerapkan etika dalam berkomunikasi. Sebenarnya pelajaran menerapkan komunikasi bisnis ini ya masuk kepada pelajaran yang berhubungan dengan etika berkomunikasi bisnis. Ini sebenarnya hal-hal yang memang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun tingginya ilmu kita, kalau kita tidak punya etika dalam berkomunikasi, ini tidak akan kelihatan kita itu berilmu. Jadi penting sekali menerapkan etika berkomunikasi. Kemudian selanjutnya, Pak, saya mau tanya Pak. Boleh, silakan. Yang slide sebelumnya Pak. Ya, slide yang di bagian apa itu? Yang mau ditanyakan? Yang sebelum ini. Ini? Itu kan ada etika khusus ya Pak. Yang pertama etika individual dan etika sosial. Itu bedanya apa Pak? Contohnya apa itu? Yang individual dan sosial. Yang individual itu apa Pak? Etika individual yaitu etika pribadi kita. Ya, pribadi kita. Misalnya kita berbicara dengan lawan bicara kita satu persatu ya. Kita dengan teman kita tidak dalam kelompok tapi secara individu. Nah, ini perlu juga kita menerapkan etika yang disebut sebagai etika individual. Nah, kemudian ada etika sosial. Etika sosial ini etika di saat kita berhubungan dengan masyarakat. Baik masyarakat lingkungan tetangga kita, masyarakat kerja kita, baik di perusahaan, di kantor, dan lain-lain. Contoh misalnya seperti kalian di sekolah. Nah, ini kalian di sekolah ini kan dalam satu lingkungan sekolah ini sudah dikatakan sebagai lingkungan sosial sekolah. Nah, di situ di sini di lingkungan sosial sekolah ini juga kita punya etika dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah kita, bersosialisasi dengan teman-teman kita di sekolah. Ini juga harus kita terapkan etika. Nah, contohnya begini. Ketika kita berbicara dengan teman-teman kita di sekolah, kita harus memperhatikan nada bicara kita, irama bicara kita, agar tidak menyinggung perasaan teman-teman kita. Nah, itu etika sosial kita di lingkungan sekolah. Nah, kalau etika individual tadi, itu etika kita dengan orang lain yang berhadapan satu lawan satu. Gitu. Di sini bisa dipahami? John? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Ya, okay. Sudah paham Pak, sudah paham. Kemudian yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, tanya Pak. Boleh, silakan. Mau tanya, contohnya komunikasi bisnis itu apa Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, terima kasih Pak. Nah, bagus Papi, bagus. Pertanyaan dari Papi, ini nanti akan terjawab semua di saat Bapak memberikan tugas kepada kalian. Bapak sudah menyiapkan sebuah video tentang komunikasi bisnis. Nah, nanti di situ kalian bisa melihat apa itu komunikasi bisnis. Apa yang dibicarakan di komunikasi bisnis. Dan di awal pembelajaran kita tadi, ini ada beberapa pengertian tentang komunikasi bisnis. Ada beberapa pengertian tentang komunikasi bisnis. Ini dia. Ini. Misalnya Purwanto mengatakan bahwa komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya komunikasi bisnis ini dibagi lagi dia dalam dua hal, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, itu komunikasi. Nah, nanti prakteknya ada di video yang nanti akan Bapak kasih linknya kepada anak-anak sekalian untuk anak-anak pelajari nanti.
Baik. Nah, contoh-contoh menerapkan etika dalam komunikasi, yaitu yang pertama itu memulai pembicaraan, kemudian lihat keadaan calon lawan bicara kita, kemudian bersikaplah ramah dan sopan, kemudian jangan hanya bicara, tetapi juga kita dengarkan lawan bicara kita itu juga ingin mengemukakan pendapatnya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita tidak boleh menguasai sepenuhnya pembicaraan. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, ini termasuk dalam bentuk etika berkomunikasi. Tidak boleh kita memonopoli pembicaraan, tidak boleh. Tapi lawan bicara kita juga harus kita berikan kesempatan dia untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Baik, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau sebelum Bapak bertanya kepada kalian, ada yang ingin kalian tanyakan dalam hal etika ini? Kalau tidak, sekarang Bapak yang akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak sekalian ya. Ini saya Bapak bertanya kepada Sikus ya. Sikus, coba kamu jelaskan etika khusus. Bagaimana itu etika khusus dalam berkomunikasi? Etika khusus ya, Pak? Iya, etika khusus. Etika khusus itu mungkin seperti ini, Pak. Jadi menerapkan prinsip-prinsip moral-moral ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, Pak. Jadi menjaga dari segi tutur kata, bahasa, dan sebagainya. Itu apa ya, Pak ya? Atau bukan dipanggil? Oke, terus terima kasih. Teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, etika khusus itu merupakan bagaimana seorang bersikap dan berpendapat dalam kehidupannya. Itu mungkin, Pak. Oh, begitu ya. Yang lain lagi? Ada pendapat yang lain lagi? Eka, mana Eka? Ini anak Eka kok diem aja hari ini, Eka. Coba. Iya, Pak. Coba, apa itu etika khusus? Saya tidak tahu, Pak. Ini Eka ini kebiasaan nih, tidak tahu. Ini jangan seperti ini. Jadi harus juga terlibat aktif ya dalam pembelajaran. Jadi ketika teman-teman belum belajar, Pak. Belum belajar ya. Tadi kan udah Bapak sampaikan. Saya menjawab, Pak. Boleh. Silakan. Etika khusus berarti orang bisa menempatkan cara berkomunikasi pada tempatnya. Misalnya kalau seorang konsumen dengan pelayan tokonya bagaimana. Ya. Kalau orang tua dengan anaknya bagaimana. Anak dengan orang tua bagaimana. Itu merupakan etika khusus, Pak. Kalau menurut saya. Oh ya, terima kasih. Saya Pak. Ya, saya Pak. Tadi saya tanya itu ya Pak. Jadi agak berbeda ya. Mungkin etika khusus ini berada di di pribadi dan berada di lingkungan sosial gitu loh. Ketika kita berada dengan teman kita bercakap berdua itu individual, kemudian ada etikanya gitu loh. Misalnya bersama teman etikanya mungkin tidak begitu tegas gitu ya Pak. Kemudian kalau etika sosial tuh biasanya ada aturan-aturan khususnya yang harus diikuti. Jika dilanggar mungkin akan kena sanksi. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, pendapat kalian sangat bagus sekali. Jadi
terakhir ya, pertanyaan terakhir Bapak ini sangat umum sekali, sangat khusus sekali. Pertanyaan terakhir, Pak, ya, Pak Nursalin kurang berapa menit, Pak? ya, terima kasih, terima kasih. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Bapak mengukur bahwasanya kalian sudah mengerti dan paham tentang berkomunikasi bisnis, yaitu pertanyaan dan Bapak adalah kepada ini yang belum nampak bertanya ini sama sekali ini kepada Wibi. Wibi, coba Wibi jelaskan menurut pendapat Wibi apa itu komunikasi bisnis. Pendapat saya gini Pak, komunikasi bisnis itu bagaimana kita berkomunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Iya, terima kasih sekali, bagus sekali jawaban dari Wibi tadi, singkat tapi sudah mengena dia itu, yaitu bahwa komunikasi bisnis itu komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal kita berbisnis tadi. Baik, terima kasih. Nah, oke. Di sini yang terakhir adalah tugas ya. Nah, ini tugas kelompok. Kalian buat nanti 4 kelompok belajar. Tugas yang pertama itu yaitu kemudian diskusikan hasil belajar menerapkan komunikasi bisnis. Dengan cara yaitu tontonlah video komunikasi bisnis yang terdapat dalam link YouTube, yaitu ini ada linknya, Bapak udah kasih tahu linknya. Kalian bisa mencatatnya, link itu bisa kalian catat, atau nanti akan Bapak kirimkan lewat WA group ya, lewat WA group link YouTube-nya. Nah, tugas kalian melihat, menonton video itu, kemudian kalian bahas hal-hal yang sesuai dengan satu, alur cerita. Ya, alur ceritanya bagaimana. Kemudian yang kedua, etika berkomunikasi. Nah, bagaimana etika berkomunikasi di dalam video tersebut. Nah, kemudian apa manfaat dari pembicaraan tersebut. Nah, serta kesimpulan dari komunikasi tersebut. Nah, itu ada beberapa tugas kalian. Yang pertama, kalian tulis alur ceritanya. Yang kedua, bagaimana etika orang-orang yang berkomunikasi di dalam video tersebut. Dan yang ketiga, apa manfaat dari pembicaraan tersebut. Nah, serta yang keempat yaitu kesimpulan dari komunikasi tersebut apa. Nah, hasil diskusi itu nanti kalian tulis dalam bentuk Microsoft Word, kemudian dikirim dalam bentuk PDF ke WA Group, ya, ke WA Group dikirim. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas diskusi kerja kelompok yang telah kalian kerjakan, dan nanti akan kalian presentasikan di depan. Nah, akan kalian presentasikan di depan. Nah, setelah nanti kalian presentasikan di depan, baru Bapak menayangkan video tersebut. Nanti Bapak akan memberikan penilaian-penilaian kepada kalian tentang hal-hal yang telah Bapak tanyakan tadi. Nah, itu tugas kelompok kalian. Nah, baik, itu tugasnya. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak kita ambil dulu kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini, bahwa kesimpulannya adalah komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian di dalam berkomunikasi kita harus memiliki atau menjaga sikap, kemudian kita harus menerapkan etika komunikasi bisnis itu yang baik bagaimana, itu sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam berkomunikasi kita juga harus memperhatikan lawan bicara kita. Tidak boleh kita memonopoli pembicaraan. Kemudian
manfaat yang dapat kita ambil dari menerapkan komunikasi bisnis itu adalah yang pertama, kita mampu melakukan proses komunikasi itu dengan efektif, kemudian kita bisa menghindari silo komunikasi. Kita dengan mempelajari komunikasi bisnis ini, kita mampu meningkatkan produktivitas kita, mengurangi turnover, kemudian budaya bisnis menjadi lebih baik. Jadi itu kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Bapak ingatkan untuk minggu depan kita akan belajar masih dalam komunikasi bisnis, yaitu mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian yang nanti akan Bapak kirimkan ke WA group masing-masing. Untuk itu, sebelum kita akhiri, saya meminta Ketua Kelas, Kus, tolong memimpin doa penutup supaya pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tolong Kus, pimpin doa untuk menutup. Siap Bapak. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak? Baik, terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Oke, tetap jaga kesehatan kalian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi hindari kerumunan, selalu jaga kebersihan, cuci tangan. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mursalin. Penampil keempat sudah selesai dengan durasi waktu pas 29 kurang 1 menit.